Pernahkah kau merasa bahwa semakin banyak kau tahu tentang Tuhan, justru hatimu semakin kosong? Semakin sibuk bicara tentang makrifat, tapi jiwamu terasa jauh darinya? Itulah tanda bahwa ilmu hanya sampai di kepala, tapi belum menembus ke dalam rasa. Makrifat bukan tentang menambah tahu, makrifat adalah tentang lebur, dan rasa adalah satu-satunya jalan untuk sampai ke hadiratnya. Ia tak bisa diajarkan, hanya bisa dihidupkan. Ia tak datang karena dicari, tapi karena kita siap ditanggalkan. Di sini, kita akan menyelami rahasia terdalam, bahwa rasa yang telah tembus tidak lagi mengenal aku dan dia, yang tersisa hanya dia. Ilmu bisa dihafal, tapi rasa hanya bisa dirasakan. Banyak orang mencari makrifat dengan membawa ransel ilmu. Mereka pikir semakin banyak istilah yang mereka pahami, semakin dekat mereka dengan Allah. Padahal makrifat bukanlah tempat di mana akal menjadi raja. Ia adalah ruang sunyi, tempat di mana rasa menjadi bahasa utama. Ilmu bisa dihafal, dituliskan, bahkan diperdebatkan. Tapi rasa hanya bisa diam dan menyaksikan. Ia tak bisa dijelaskan, tapi bisa menggetarkan jiwa yang terjaga. Makrifat bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling luluh. Di jalan ini bukan kecerdasan yang membimbing, tapi kelembutan batin yang menuntun. Orang yang cerdas bisa tahu ribuan dalil, tapi orang yang halus rasanya bisa menangis hanya karena sehelai daun gugur. Karena di situ ia melihat ayatnya, bukan dengan pengetahuan, tapi dengan hati yang terbuka tanpa syarat. Rasa itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan, tapi bisa disaksikan jika hati telah jernih. Ia seperti cahaya yang tidak dipaksakan. Tak bisa dipanggil, tapi akan datang ketika ruang dalam diri sudah lapang. Itulah mengapa banyak yang terus belajar, tapi tak pernah sampai. Karena mereka tidak sedang berjalan ke dalam, tapi hanya berputar-putar di luar. Padahal Tuhan tidak jauh. Ia lebih dekat dari urat leher. Hanya saja rasa kita terlalu bising untuk menyadarinya. Ada beda antara tahu dan tembus. Mengetahui bahwa api itu panas berbeda dengan menyentuhnya langsung. Begitulah perbedaan antara ilmu dan rasa dalam jalan makrifat. Ilmu memberitahu arah, tapi rasa membuat kita sampai. Ketika rasa itu sudah tembus, tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi aku tahu Tuhan itu ada. Tapi yang tersisa hanya aku menyaksikannya. Bukan karena logika, tapi karena rasa telah tenggelam di dalamnya. Makrifat bukan hasil dari usaha keras, tapi buah dari kepasrahan. Ketika seseorang menyerah total, menanggalkan ego, meninggalkan logika yang ingin mengukur segala, maka ruang batin mulai menerima cahaya. Disitulah rasa tumbuh. Dan rasa itu bukan sekadar emosi, ia bukan perasaan yang datang dan pergi, tapi rasa yang lahir dari kefanaan. Rasa yang menjadi saksi keberadaannya dalam segala. Seringkali kita terlalu sibuk belajar, tapi lupa untuk diam. Padahal rasa tidak tumbuh dalam keramaian logika, tapi dalam keheningan jiwa. Ketika diam menjadi zikir, ketika tenang menjadi doa, disitulah rasa mulai bicara. Ia tidak bersuara, tapi kita bisa mendengarnya. Ia tidak bergerak, tapi kita bisa merasakannya. Dan saat itulah, makrifat bukan lagi konsep, tapi menjadi keadaan. Maka jangan kejar makrifat dengan kecepatan pikiran, tapi rasakan ia dengan ketenangan hati. Ilmu akan membawamu ke pintu, tapi hanya rasa yang bisa membukanya. Dan saat rasa itu tembus, tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencarian, hanya ada kehadirannya yang selalu ada, tapi baru kini terasa. Ilmu mengantar, tapi rasa menyaksikan. Di permukaan orang bisa tampak tenang dan pandai berbicara tentang Tuhan. Ia hafal nama-namanya, lancar menjelaskan sifat-sifatnya, bahkan piawai dalam berdebat soal hakikat. Tapi semua itu belum tentu menandakan bahwa hatinya telah menyaksikan. Karena ilmu hanya bisa mengantar, tapi tidak bisa menggantikan rasa. Seperti petunjuk jalan yang bisa menunjukkan arah ke gunung, namun tak akan pernah bisa memberikan pengalaman melihat matahari terbit dari puncaknya. Makrifat bukanlah menambah tahu, tapi melepas yang kita kira tahu. Semakin banyak kita tahu, semakin besar kemungkinan kita terjebak dalam kebanggaan. Tapi semakin kita
menyelam dalam rasa, semakin kecil keberadaan aku. Ilmu berkata, aku tahu tentang Tuhan. Tapi rasa berkata, yang tahu hanyalah Dia, dan aku hanyalah cermin tempatnya memantul. Disinilah makrifat menjadi sesuatu yang bukan dipelajari, tapi dialami, bukan dikuasai, tapi diterima dalam keadaan pasrah total. Ada perbedaan mendasar antara tahu karena pernah dengar, dengan tahu karena pernah menyentuh. Seorang anak kecil tak tahu teori kasih sayang, tapi bisa memeluk ibunya dengan rasa yang lebih dalam dari 1000 definisi cinta. Begitu pula dalam jalan ke Tuhan, rasa tidak butuh bukti karena rasa adalah bukti itu sendiri. Ia tidak mencari kesimpulan karena ia telah sampai pada penyaksian. Ia tidak sibuk dengan pembuktian karena ia telah larut dalam keyakinan batin yang tak tergoyahkan. Banyak yang salah paham, mereka kira makrifat itu jenjang tertinggi dari ilmu. Padahal makrifat bukan jenjang, bukan tingkatan, bukan sesuatu yang bisa ditempuh dengan logika linear. Ia lebih mirip dengan ketiadaan tangga. Ia hadir saat segala tangga telah hancur dan seseorang jatuh bebas ke dalam lubuk keheningan paling dalam. Lalu di sana, ia menemukan bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia hanya tertutup oleh dinding-dinding aku yang selama ini dipelihara oleh pengetahuan. Disinilah peran rasa menjadi segalanya. Rasa tidak bisa dipaksa tumbuh, tapi bisa dijemput dengan keikhlasan. Ia muncul ketika kita tidak lagi ingin tahu, tapi ingin lebur. Ia datang bukan ketika kepala kita penuh, tapi ketika hati kita kosong. Ketika tidak ada lagi keinginan untuk mengerti, hanya tersisa kerinduan untuk berada dalam kehadirannya. Rasa yang seperti ini tidak berisik, tidak menuntut, dan tidak memaksa. Ia seperti embun yang turun perlahan di pagi hari, tanpa suara, tapi membawa kesejukan yang dalam. Makrifat bukanlah lampu yang kita nyalakan dengan tombol ilmu, tapi cahaya yang menyala sendiri ketika ruang dalam diri telah bersih dari kabut ego. Rasa bukan hasil kerja, tapi karunia. Maka mereka yang sibuk mengejar rasa dengan cara duniawi, seringkali justru semakin jauh. Tapi mereka yang tenang, yang duduk diam dengan hati menghadap ke langit, perlahan rasa itu turun seperti hujan yang tak diminta, tapi sangat dinantikan. Itulah rasa yang menyaksikan, rasa yang menembus batas-batas huruf dan logika. Jadi jangan kira makrifat hanya untuk orang yang banyak belajar. Kadang justru yang tidak banyak bicara, yang tak pandai menjelaskan, yang hanya duduk diam dalam zikir yang khusyuk, telah jauh lebih dekat. Karena makrifat bukan di lidah yang berkata, tapi di hati yang merasa. Bukan di kepala yang menganalisa, tapi di ruh yang menyatu. Dan rasa yang seperti ini tak bisa diajarkan, hanya bisa ditemukan dalam keheningan batin yang berserah sepenuhnya kepadanya. Saat ilmu diam, rasa yang berbicara. Ada saat ketika segala penjelasan tidak lagi cukup. Ketika ayat-ayat yang dulu begitu indah di telinga, kini hanya menggugah jika dihayati dengan rasa. Saat itulah ilmu harus tahu diri dan duduk di belakang, karena rasa sedang berbicara. Rasa tidak menggunakan kata-kata. Ia tidak menyusun dalil, tidak mencari pembenaran. Tapi saat rasa itu hadir, seluruh keberadaan tunduk dalam diam. Tidak karena takut, tapi karena kagum. Tidak karena tahu, tapi karena menyaksikan langsung kehadirannya dalam kedalaman hati. Ilmu akan terus mencari, tapi rasa hanya butuh satu momen, saat hening. Dalam keheningan itu, rasa tidak sekadar menjadi alat untuk memahami, tapi menjadi ruang bagi Tuhan untuk menyingkapkan dirinya. Ia bukan cermin yang memantulkan, tapi jendela yang terbuka langsung ke arah cahaya. Dan dalam cahaya itu, semua teori meleleh, semua rumus menjadi sunyi, karena yang tersisa hanyalah kepastian batin, yang tidak bisa diucapkan tapi bisa menggetarkan jiwa. Sungguh jalan rasa tidak bisa dilewati oleh orang yang ingin menguasai, tapi hanya bisa dilalui oleh mereka yang rela dilepas. Di dunia ilmu, orang berbicara tentang hakikat, tapi di dunia rasa, hakikat tidak perlu dibicarakan. Ia dihayati, ditenggelami, dan akhirnya menyatu. Seperti air yang tidak tahu bahwa ia basah, orang yang hidup dalam rasa tidak lagi sibuk bertanya tentang makrifat. Karena dirinya sendiri telah menjadi bagian dari kesadaran akan Tuhan yang selalu hadir. Banyak yang masih terjebak dalam ambisi untuk tahu lebih. Mereka mengira semakin banyak mereka tahu, semakin mereka dekat. Tapi justru disitulah jarak diciptakan. Karena ilmu memisah,
Ada yang tahu dan ada yang diketahui, tapi rasa menyatukan hanya ada satu. Kesadaran bahwa semua ini adalah Dia. Tidak ada dua, tidak ada aku dan Dia. Yang ada hanya Dia yang sedang menyatakan dirinya dalam segala bentuk dan rasa. Maka saat ilmu berhenti, rasa mulai menyatu. Dan disitulah makrifat bersemi. Ketika seseorang larut dalam zikir yang sunyi, ia tidak sedang belajar, tapi sedang menyaksikan. Rasa yang hadir dalam zikir bukan emosi, bukan tangisan karena sedih, tapi kesadaran yang hening, yang membuat hati tergetar tanpa sebab. Itu bukan hasil latihan, tapi hasil dari dibukanya hijab olehnya sendiri. Dan yang bisa membuat hijab itu terbuka, hanyalah rasa yang telah rela tidak tahu, rela kosong, rela menjadi hamba sejati. Bukan yang merasa paling tahu, tapi yang merasa tak punya apa-apa. Kadang rasa hadir saat seseorang sedang berjalan sendiri di tengah alam. Saat angin menyentuh wajahnya dan hatinya tiba-tiba penuh dengan rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa kecil, tapi juga menyatu dengan segalanya. Saat itu, bukan ilmu yang sedang bekerja, tapi rasa yang sedang menyingkapkan cahaya. Cahaya itu tidak bersuara, tapi menyelimuti. Tidak berbentuk, tapi mengisi seluruh ruang batin. Dan siapa yang bisa menangkapnya, akan tahu bahwa makrifat bukan datang dari luar, tapi bangkit dari dalam. Rasa adalah anugerah, bukan pencapaian. Ia datang pada hati yang lemah lembut, yang tidak sombong dengan apa yang dipahami. Maka jangan ukur makrifat seseorang dari banyaknya kata yang ia sampaikan, tapi lihat dari ketenangan yang memancar dari dirinya. Karena rasa tidak sibuk bicara, tapi sibuk menyaksikan. Dan siapa yang sudah menyaksikan, ia tidak butuh pengakuan, karena dalam diamnya Tuhan sedang bicara melalui jiwanya. Rasa itu turunnya dari cahaya, bukan dari pikiran. Pikiran adalah alat, bukan pusat. Ia diciptakan untuk mengerti dunia, menghitung, menimbang dan merangkai logika. Tapi ketika bicara tentang makrifat, pikiran harus tahu batasnya. Ia tidak cukup tajam untuk menembus cahaya. Karena cahaya bukan sesuatu yang bisa diuraikan, tapi hanya bisa diserap oleh rasa yang lembut. Makrifat bukan hasil berpikir, tapi hasil tersentuhnya hati oleh nur ilahi. Dan nur itu tidak turun ke kepala, tapi langsung ke dalam dada, ke tempat rasa bersemayam. Rasa yang sejati tidak lahir dari perasaan biasa. Ia bukan rasa senang atau sedih yang datang karena sebab. Rasa dalam makrifat adalah cahaya yang turun begitu saja, tanpa alasan duniawi. Tidak bisa dicari dengan keras, tidak bisa dipancing dengan kepintaran. Ia turun seperti hujan yang tak bisa ditebak. Kadang dalam zikir yang tenang, tiba-tiba hati penuh haru. Kadang dalam sujud yang diam, air mata mengalir tanpa sebab. Itulah tanda bahwa rasa sedang disentuh olehnya. Bukan karena kita mampu, tapi karena kita layak disentuh. Semakin seseorang bersandar pada pikirannya, semakin sempit jalannya menuju rasa. Karena pikiran cenderung ingin mengontrol dan memahami, sedangkan rasa hanya bisa muncul jika kita berserah dan menerima. Dalam jalan makrifat, bukan siapa yang paling banyak tahu yang paling dekat, tapi siapa yang paling dalam diamnya, paling dalam tunduknya. Dan dari ketundukan itu, turunlah cahaya rasa. Bukan kilatan logika, tapi kelembutan yang menenangkan jiwa dan menghapus segala keraguan. Jika pikiran bisa dibangun, maka rasa sejati justru muncul saat kita lebur. Pikiran berkata, aku ingin memahami Tuhan. Tapi rasa berkata, aku rela untuk dilebur oleh Tuhan. Di sanalah letak perbedaannya. Pikiran menuntut, rasa menerima. Pikiran menganalisa, rasa menyaksikan. Maka orang yang jalannya masih dipimpin oleh kepala akan selalu ingin bukti dan alasan. Tapi orang yang berjalan dengan rasa tak butuh bukti. Ia tahu, karena ia merasakannya lebih nyata daripada apapun yang bisa dilihat. Tidak semua rasa adalah makrifat. Hanya rasa yang lahir dari kebersihan hati, dari ketulusan zikir, dan dari kefanaan diri yang bisa membawa seseorang menyentuh cahayanya. Rasa itu bukan sensasi. Ia bukan kehebohan spiritual yang dipertontonkan, tapi rasa yang menenangkan, yang membuatmu ingin terus diam di hadapannya, tanpa kata, tanpa suara. Karena dalam diam itu, rasa bicara. Dan suara rasa jauh lebih nyaring dari suara dunia manapun. Ia tidak memekakkan, tapi menenggelamkan ke dalam keintiman ilahi
yang sulit digambarkan. Mereka yang telah disentuh oleh cahaya rasa ini, hidupnya berubah. Ia tidak lagi mengejar dunia dengan gelisah. Ia tetap menjalani, tapi hatinya sudah pulang. Ia bisa duduk dalam keramaian, tapi rasa batinnya sunyi dalam zikir. Ia bisa tertawa bersama manusia, tapi jiwanya sedang menangis rindu kepadanya. Dan semua itu bukan karena ilmu yang ia baca, tapi karena rasa yang telah ditembus oleh cahaya. Dan saat rasa itu tembus, tidak ada lagi yang diburu, tidak ada lagi yang ditanya. Hanya ada Allah, Allah, Allah. Rasa seperti inilah yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dipalsukan. Ia hanya bisa diturunkan dari langit ruhani kepada hati yang bersih. Maka bukan kepintaran yang harus dikejar, tapi kejernihan jiwa. Semakin bersih jiwa, semakin terang rasa. Dan ketika rasa telah dipenuhi cahaya, maka ia menjadi jalan yang paling cepat untuk sampai kepadanya. Maka tidak heran jika dalam sejarah para wali, banyak dari mereka yang tidak bergelar tinggi, tapi hatinya bercahaya. Karena cahaya itu tidak memilih gelar, ia hanya memilih hati yang siap menerimanya. Rasa tidak diajarkan, tapi dihidupkan. Banyak yang bertanya, bagaimana caranya belajar rasa? Pertanyaan ini sebenarnya lahir dari kebiasaan lama, menjadikan semua hal sebagai objek ilmu. Padahal rasa bukan pelajaran yang bisa ditransfer seperti ilmu hitung atau bahasa. Rasa bukan sesuatu yang diturunkan dari lisan ke telinga, tapi dari hati ke hati. Ia bukan diajarkan, tapi dihidupkan. Dan yang bisa menghidupkannya bukan manusia, tapi Allah sendiri melalui perantara keadaan, kejadian, atau bahkan guru yang hanya diam namun memancarkan. Orang bisa mengajarkan ilmu makrifat, tapi tidak bisa memberikan rasa makrifat, karena rasa bukan kata-kata. Rasa adalah keadaan batin yang dihidupkan lewat pancaran nur ilahi. Ia bukan hasil dari mendengar ceramah panjang, tapi bisa tumbuh dari satu detik keheningan yang sangat dalam. Kadang dalam sunyi yang tidak direncanakan, kita tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Air mata mengalir, dada terasa lapang, dan ruh serasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa disebut. Itulah rasa yang mulai hidup. Dalam perjalanan para kekasih Allah, kita sering menemukan satu pola. Mereka menjadi manusia yang sangat tenang. Bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena rasa di dalam diri mereka telah hidup dan menyatu. Mereka tidak perlu banyak bicara, karena diam mereka pun menyampaikan sesuatu. Hatinya yang telah tersambung menjadi saksi yang tak terlihat. Rasa mereka bukan lagi perasaan manusiawi biasa, tapi pancaran nur yang membuat siapapun yang dekat merasa teduh, merasa tenang, merasa pulang. Rasa ini tidak datang begitu saja. Ia tumbuh dalam tanah keikhlasan, disirami oleh zikir yang dalam, dan dijaga oleh adab kepada Allah. Semakin bersih hati seseorang, semakin besar kemungkinan rasa itu bangkit. Dan ketika rasa itu telah hidup, ia akan menjadi cahaya petunjuk yang jauh lebih kuat dari sekadar logika. Ia akan menunjukkan kapan harus bicara, kapan harus diam, kapan harus melangkah, kapan harus menunggu. Semuanya bukan karena dihitung, tapi karena dirasakan langsung oleh batin yang telah peka. Kadang seseorang duduk di hadapan seorang mursyid atau kekasih Allah, tidak bicara banyak, hanya diam. Tapi dalam diam itu, hatinya terguncang. Ada yang terasa menyentuh dari dalam. Ia tidak paham apa yang sedang terjadi, tapi hatinya terasa luluh. Inilah proses penghidupan rasa. Bukan lewat kata, tapi lewat pancaran. Guru sejati tidak mengajar dengan logika, tapi dengan kehadiran. Karena rasa sejati tidak ditanam dengan kalimat, tapi dengan nur yang menembus. Ketika rasa telah hidup dalam diri, seseorang tidak lagi sibuk mencari-cari Tuhan. Ia merasa Tuhan selalu ada di dalam dan di sekitarnya. Ia tidak lagi bertanya di mana Tuhan, karena rasa itu telah menjawab segalanya. Hatinya menjadi saksi, bukan karena dia paham, tapi karena ia telah dihidupkan. Ia menjadi hamba yang benar-benar hadir dalam kehadirannya. Dan dalam kehadiran itu, tidak ada lagi kegelisahan. Yang ada hanya ketenangan, yang tak bisa dibeli dengan ilmu dunia manapun. Maka siapapun yang ingin berjalan dalam jalan makrifat, jangan hanya fokus mengisi kepala. Isilah hatimu dengan keikhlasan, dengan diam, dengan adab, dengan zikir yang tidak terburu-buru. Biarkan rasa itu tumbuh perlahan, seperti bunga yang mekar di pagi hari.
Tidak perlu dipaksa, karena ketika waktunya tiba, rasa itu akan hidup, dan saat ia hidup, seluruh hidupmu akan berubah. Bukan karena kamu tahu lebih banyak, tapi karena kamu telah disentuh oleh cahayanya. Saat rasa tembus, tidak ada lagi aku dan dia. Selama rasa belum tembus, kita masih melihat dunia ini dalam dua kutub. Aku dan dia, hamba dan Tuhan, makhluk dan khalik. Kita bicara tentang Allah seperti bicara tentang sesuatu yang terpisah, jauh, berada di luar diri. Padahal ketika rasa benar-benar menembus, semua pemisah itu gugur. Yang tertinggal hanyalah kehadiran yang menyatu. Bukan berarti kita menjadi Tuhan, bukan pula Tuhan menjadi kita. Tapi rasa menyatu dalam arti, tidak ada yang tersisa kecuali dia. Dan aku pun sirna dalam cahaya keberadaannya. Ini bukan pengalaman luar biasa yang bisa dipamerkan. Bukan pula pengalaman langka yang hanya terjadi di puncak-puncak gunung. Kadang, rasa yang tembus itu muncul dalam kesederhanaan sehari-hari. Dalam zikir yang hening di malam sepi, dalam langkah kaki menuju masjid di waktu subuh, atau dalam sujud yang sunyi saat dunia tertidur. Tiba-tiba rasa itu datang seperti kilatan. Dalam sekejap, seluruh keberadaan runtuh. Yang tersisa bukan lagi aku beribadah kepadamu, tapi hanya engkaulah yang ada. Makrifat sejati bukan saat kita tahu Tuhan itu maha melihat, tapi saat rasa kita ikut menyaksikan penglihatannya dalam segala. Ketika rasa tembus, kita tidak lagi memandang dunia sebagai dunia. Kita melihatnya sebagai lautan tanda-tanda. Wajah-wajah manusia berubah menjadi cermin, langit menjadi bahasa, hujan menjadi pesan, bahkan dia menjadi firman. Bukan karena kita berkhayal, tapi karena rasa telah tembus dan menyerap segala makna yang sebelumnya tersembunyi di balik bentuk. Rasa yang telah tembus tidak lagi menuntut bukti. Ia tidak sibuk mencari keajaiban. Karena seluruh alam semesta telah menjadi keajaiban yang hidup. Ia tidak bertanya di mana Tuhan, karena Tuhan telah menjadi napasnya, denyutnya, kesadarannya. Dan pada titik itu, tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi doa yang minta, karena semua telah menjadi pemberian. Tidak ada lagi sujud yang merasa berjasa, karena rasa telah tahu. Semua ini adalah kehendaknya, bukan usahaku. Namun di sini pula letak ujian terbesar. Ketika rasa menyatu, ego bisa dengan halus menyusup kembali. Ia bisa membisikkan bahwa diriku istimewa, diriku telah sampai. Padahal justru ketika rasa tembus, yang paling pertama harus lenyap adalah diriku. Jika masih ada rasa ingin mengaku, maka makrifat itu belum matang. Ia masih bayangan, belum cahaya. Karena cahaya yang sejati tidak menampakkan diri, ia menyinari. Ia tidak menyebut nama, tapi membakar semua nama dalam nyala fana. Dalam zikir yang paling dalam, seseorang bisa menangis tanpa tahu kenapa. Bisa gemetar tanpa merasa takut. Bisa diam berjam-jam seolah seluruh tubuhnya larut ke dalam keheningan yang padat. Disitulah rasa sedang membuka pintu makrifat. Disitulah antara dia dan dia tidak ada lagi batas. Bukan berarti ia menjadi Tuhan, tapi ia tidak lagi merasa selain Tuhan. Tidak ada lagi yang dilihat kecuali kehendaknya. Tidak ada lagi yang diikuti kecuali gerak yang dituntun olehnya. Maka ketika rasa itu menembus, hidup tidak lagi tentang tujuan, tapi tentang kehadiran. Kita tidak lagi bergerak karena ingin hasil, tapi karena mengikuti iramanya. Kita tidak lagi bicara karena ingin didengar, tapi karena dia yang menggerakkan lidah. Kita tidak lagi diam karena malas, tapi karena rasa tahu bahwa diam pun bisa menjadi bahasa yang menggetarkan langit. Di titik inilah, segala yang tampak menjadi tak tampak, dan segala yang tak tampak menjadi nyata. Rasa adalah cermin, bukan milik. Saat rasa mulai hidup dalam jiwa, seringkali muncul kekeliruan halus, mengira bahwa rasa itu milik pribadi. Padahal rasa bukan kepunyaan siapa-siapa. Ia hanya mampir dan datang sebagai amanah. Rasa adalah cermin yang memantulkan cahayanya, bukan wadah yang bisa dimiliki. Maka siapapun yang merasa, aku memiliki rasa makrifat, ia telah kehilangan makrifat itu sendiri. Karena makrifat hanya hidup dalam diri yang kosong, yang tak ingin mengklaim, yang hanya ingin menjadi cermin tanpa warna. Bayangkan cermin yang jernih. Ia tidak berkata, akulah yang bersinar. Ia hanya membiarkan cahaya lewat,
memantul, dan menghilang. Begitulah seharusnya rasa di dalam diri. Ia menjadi jendela tempat cahayanya masuk, bukan dinding tempat nama diri ditulis. Semakin ingin memiliki rasa, semakin rasa itu menjauh. Karena rasa bukan untuk dimiliki, tapi untuk disaksikan. Ia tidak bisa disimpan, hanya bisa dilalui. Dan yang telah melewati tidak lagi bicara banyak. Ia tenggelam dalam diam yang penuh makna. Inilah mengapa para arif tidak pernah membanggakan makrifat mereka. Bahkan mereka sering terlihat biasa saja di mata manusia. Tidak menonjol, tidak menampakkan keistimewaan. Karena rasa yang sejati tidak membuat seseorang ingin menonjol. Justru rasa itu membuatnya ingin tersembunyi. Semakin ia larut dalam rasa, semakin kecil ia merasa. Semakin jauh ia melangkah ke dalam kehadiran Tuhan, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah bayang, sementara yang nyata hanyalah Dia. Rasa makrifat tidak seperti perasaan biasa. Ia tidak menimbulkan kebanggaan, justru sebaliknya. Rasa malu yang mendalam. Malu karena selama ini kita merasa tahu, padahal tak pernah sungguh-sungguh menyaksikan. Malu karena merasa dekat, padahal hati masih jauh. Malu karena merasa sudah berjalan, padahal baru berdiri di pintu. Maka rasa yang sejati membawa ketundukan, bukan kesombongan, membawa kerendahan hati, bukan klaim pencapaian, membawa keheningan, bukan gelar-gelar spiritual. Ketika seseorang diberi rasa olehnya, itu adalah bentuk kasih sayang. Tapi ujian sesungguhnya adalah, apakah rasa itu membuatmu semakin hilang atau justru semakin muncul? Rasa adalah api. Jika ia jatuh ke hati yang penuh ego, ia akan membakar dengan kesombongan. Tapi jika ia jatuh ke hati yang lebur, ia akan menerangi dengan keheningan. Dan rasa seperti inilah yang menjadi cermin sempurna. Bukan lagi memantulkan wajah diri, tapi memantulkan wajah Tuhan yang tersembunyi dalam segala rupa. Dalam sejarah para pecinta sejati, mereka menangis bukan karena takut neraka, bukan pula karena menginginkan surga, tapi karena malu kepadanya. Malu karena masih merasa memiliki diri, padahal segala adalah miliknya. Malu karena merasa rasa itu miliknya, padahal itu hanya percikan yang diberikan oleh cahaya yang maha luas. Maka rasa makrifat selalu diiringi adab. Adab kepada Tuhan, adab kepada guru, adab kepada sesama. Karena rasa tanpa adab akan menjelma menjadi klaim, dan klaim adalah dinding paling tebal dalam perjalanan makrifat. Jadi jika rasa mulai tumbuh dalam hatimu, jangan terburu-buru menyebutnya. Biarkan ia menetap dalam diam. Jangan tampakkan, jangan banggakan. Karena rasa bukan tujuan, ia hanya penunjuk arah. Dan arah itu bukan ke dalam diri, tapi ke arah Dia yang tak bisa disebut. Saat kita benar-benar menjadi cermin, barulah rasa itu akan menuntun tanpa harus bicara. Dan jiwa yang telah menjadi cermin, tak lagi sibuk mencari. Ia hanya menjadi, dan dalam keberadaannya yang fana, terpancar wujudnya yang kekal. Rasa tidak datang karena dicari, tapi karena disiapkan. Satu kekeliruan yang paling sering terjadi dalam jalan makrifat adalah mencari rasa seolah ia adalah barang yang bisa ditemukan di luar diri. Ada yang mengejarnya ke gunung-gunung, ada yang menuntutnya dari guru ke guru, ada yang menyangka bahwa rasa itu bisa dibeli dengan amalan-amalan tertentu yang dikerjakan penuh ambisi. Padahal rasa bukan datang karena dicari dengan nafsu rohani. Ia hadir karena hati telah disiapkan untuk menerimanya. Dan menyiapkan hati jauh lebih berat daripada mengejar rasa itu sendiri. Rasa sejati seperti hujan. Ia turun bukan karena ada yang berteriak memanggilnya, tapi karena langit tahu bahwa bumi telah siap. Bumi yang retak-retak karena kehausan, bumi yang terbuka tanpa perlawanan, bumi yang tidak lagi kering karena kesombongan. Disitulah hujan turun dengan lebat. Maka siapapun yang ingin rasa makrifat turun ke dalam jiwanya, jangan sibuk mengejar langit, tapi sibuklah merendahkan diri menjadi tanah yang paling lapang, paling sunyi, dan paling siap menerima tanpa syarat. Persiapan hati bukanlah perkara mudah. Ia bukan sekadar membersihkan diri dari dosa-dosa lahir, tapi membongkar akar-akar ego yang paling halus. Menyucikan rasa bukan hanya dari cinta dunia, tapi dari kemelekatan kepada amal, kepada ilmu, bahkan kepada pencapaian rohani. Semua itu harus ditanggalkan satu persatu. Karena selama masih ada
aku ingin rasa itu, maka sesungguhnya yang diinginkan bukan Tuhan, tapi kenikmatan batin. Sedangkan rasa makrifat hanya turun kepada jiwa yang sudah tidak ingin apa-apa selain Dia. Seorang wali Allah pernah berkata, rasa tidak datang kepada orang yang mencari, tapi kepada orang yang telah tiada. Tiada bukan dalam artian mati, tapi tiada dalam rasa kepemilikan. Ia tidak lagi berkata, aku ingin mengenal Tuhan, tapi aku ingin lenyap agar Tuhan saja yang ada. Di titik inilah rasa mulai turun. Ia seperti burung yang hanya hinggap di tangan yang tidak menggenggam. Semakin tangan itu terbuka, semakin mudah ia singgah. Tapi jika tangan itu menutup karena keinginan pribadi, maka ia akan terbang menjauh. Inilah mengapa dalam tarekat-tarekat sejati, murid diajarkan untuk tidak tergesa-gesa. Mereka dibimbing bukan untuk mengejar rasa, tapi untuk melepas rasa memiliki. Mereka tidak diajarkan cara-cara khusus untuk merasakan kehadiran Tuhan, tapi justru dituntun agar bersih dari keinginan merasakannya. Karena rasa yang sejati bukan didapat, tapi dianugerahkan. Dan anugerah tidak pernah turun kepada jiwa yang menuntut. Ia hanya datang kepada jiwa yang tunduk, sabar, dan ridha atas kehendak Allah, meski tanpa kehadiran rasa sekalipun. Bahkan ada kalanya, seseorang yang sudah sangat bersih hatinya tidak merasakan apa-apa. Ia tetap zikir, tetap sujud, tetap menangis dalam sepi, tapi tidak ada sensasi, tidak ada pengalaman batin. Itu bukan karena ia gagal, tapi justru karena ia sedang diuji dalam kefanaan yang paling tinggi. Rasa seperti itu sangat halus. Ia bukan rasa yang menggetarkan tubuh, tapi rasa yang melembutkan ruh. Dan lembutnya bisa membuat kita tidak menyadarinya. Tapi justru dalam kelirunya kita merasa tidak ada rasa, disitulah rasa yang paling tinggi sedang menyelimuti. Maka jangan kejar rasa seperti mengejar cahaya dengan tangan. Biarkan ia datang seperti fajar yang perlahan muncul saat malam telah sempurna. Tugas kita bukan mendesaknya, tapi menyiapkan ruang batin untuknya. Jika tanah dalam hati telah gembur, jika mata air zikir telah mengalir dengan tenang, jika angin adab telah membersihkan udara jiwa, maka rasa akan turun. Tanpa disangka, tanpa diduga, dan ia akan mengubah seluruh hidupmu tanpa suara. Karena rasa itu bukan datang dari luar, tapi bangkit dari dalam dengan izinnya. Ketika rasa menjadi jalan pulang, pada akhirnya semua pencarian ini bukan tentang mendapatkan sesuatu, bukan tentang mencapai derajat, bukan pula tentang mengumpulkan pengalaman spiritual. Semua ini hanyalah tentang satu hal, pulang. Jiwa yang mencari rasa sejati sesungguhnya sedang mencari jalan pulang ke asalnya. Ia lelah menjadi sesuatu. Ia letih membentuk identitas. Ia jenuh dengan peran-peran yang dunia titipkan padanya. Dan di satu titik yang paling sunyi, ia merintih dalam diam, Tuhanku, aku ingin pulang. Dan rasa adalah jalan sunyi menuju pulang itu. Ia bukan jalan yang penuh cahaya warna-warni. Ia tidak ramai dengan tepuk tangan atau pengakuan. Rasa sejati justru sunyi. Ia membimbing tanpa suara. Ia tidak menunjuk, tapi mengalir seperti air yang tahu kemana harus kembali. Saat seseorang mengikuti jalan rasa, ia tidak lagi mengukur sejauh mana ia telah berjalan. Ia hanya berjalan, dan dalam setiap langkahnya ia tahu, aku semakin dekat dengannya, meski tak bisa kutunjukkan jalannya pada siapapun. Ketika rasa telah menjadi jalan pulang, hidup menjadi ringan. Bukan karena tak ada beban, tapi karena beban itu kini terasa sebagai bagian dari perjalanan. Orang yang hidup dengan rasa tidak lagi mengeluh meski sakit, tidak lagi marah meski difitnah, tidak lagi gelisah meski ditinggalkan. Karena hatinya telah memiliki rumah, hadirat Tuhan yang tak pernah meninggalkannya. Dan setiap musibah, setiap luka, setiap kehilangan justru menjadi anak tangga menuju rumah itu. Ia tidak melihatnya sebagai ujian, tapi sebagai panggilan untuk lebih dekat. Rasa tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi ia menjanjikan kedekatan. Semakin dalam rasa itu hidup, semakin tenang jiwa itu berjalan. Bukan karena semua masalah lenyap, tapi karena ia tahu, di balik semua ini, ada tangan Tuhan yang memeluknya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan ketika rasa itu telah matang, seseorang bisa menangis bukan karena sedih, tapi karena terlalu rindu. Rindu kepada tempat di mana semua rasa tenang. Rindu kepada Allah
yang menjadi asal dan tujuan segala keberadaan. Dalam zikir yang khusyuk, dalam sepi yang panjang, dalam hembusan angin malam yang menyentuh wajah, kadang rasa itu hadir dengan lembut, tidak membakar, tidak mengguncang, hanya menenangkan. Dan tiba-tiba dada terasa lapang. Seolah dunia ini luas sekali, tapi hati ini tahu kemana harus kembali. Bukan karena petunjuk, tapi karena rasa itu sendiri telah menjadi petunjuk. Ia seperti bisikan yang tak terdengar oleh telinga, tapi jelas sekali didengar oleh ruh. Rasa yang seperti ini tidak bisa dibagi dengan kata, tidak bisa dibawa ke atas panggung ceramah. Ia terlalu suci untuk dipamerkan, terlalu dalam untuk dijelaskan. Tapi ia mengubah segalanya, mengubah cara seseorang memandang hidup, mengubah caranya mencintai, caranya bersedekah, caranya memaafkan, bahkan caranya diam. Karena rasa yang telah menjadi jalan pulang akan membuat seseorang tak ingin kemana-mana lagi. Ia hanya ingin berada di hadapannya dalam keadaan apapun. Dan dalam jalan rasa seseorang tidak lagi mengejar puncak. Ia hanya ingin pulang, bukan pulang ke surga, tapi pulang kepada ketenangan yang datang dari merasa tidak ada lagi selain Allah. Saat itulah tidak ada lagi aku ingin ini, aku butuh itu. Yang ada hanya cukuplah engkau bagiku. Dan kalimat ini bukan lagi doa, tapi keadaan yang mengisi seluruh nafasnya. Karena rasa yang telah tembus bukan hanya menjadi jalan, ia adalah kepulangan itu sendiri. Rasa yang telah tembus tidak butuh penjelasan. Di akhir perjalanan, ketika rasa telah benar-benar tembus, seseorang akan memasuki keadaan yang sangat sunyi. Sunyi bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Hatinya telah menyaksikan, ruhnya telah menyatu dalam tunduk yang tak bersuara. Tidak ada lagi dorongan untuk berkata, aku paham. Tidak ada lagi dorongan untuk membuktikan, aku telah sampai. Karena dalam tembusnya rasa, yang tersisa hanya kesadaran. Semua ini adalah dia, dan aku hanyalah pantulan yang menanti untuk dihapuskan. Rasa yang sejati akan membawa seseorang pada kefanaan yang tulus. Ia tidak lagi mempersoalkan kenapa hidup begini atau begitu. Ia tidak lagi meributkan jalan mana yang paling benar. Karena dalam rasanya yang paling jernih, semuanya telah menjadi satu. Jalan, kebenaran, dan hidup, semuanya adalah Allah. Maka segala bentuk perdebatan pun sirna. Karena rasa yang telah tembus tidak butuh kemenangan argumen. Ia hanya ingin menjadi hamba yang terus menunduk dalam diam yang penuh cahaya. Orang-orang yang telah sampai ke tingkat ini, hidupnya menjadi sangat sederhana di luar, tapi sangat dalam di dalam. Mereka mungkin tidak dikenal, tidak berceramah, tidak menulis buku, tapi keberadaannya seperti sumur yang tersembunyi. Siapapun yang haus dan mendekat akan merasa segar, akan merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan logika. Karena rasa itu telah menembus bukan hanya dalam dirinya, tapi juga dalam atmosfer sekitarnya. Bahkan diamnya pun menjadi nasihat, tanpa ia harus bicara satu kata pun. Makrifat sejati bukan pencapaian tapi anugerah. Dan rasa yang telah tembus bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk dijaga dalam sujud yang panjang. Bukan rasa yang membuat seseorang besar, tapi sebaliknya, membuatnya semakin kecil di hadapannya. Ia tidak lagi merasa lebih tahu. Ia justru merasa tak tahu apa-apa, karena semakin rasa itu menembus, semakin luas yang disingkapkan. Dan semakin luas yang disingkapkan, semakin ia sadar betapa kecil dan lemahnya diri ini di hadapan keagungannya. Pada tahap ini, rasa menjadi seperti nafas. Ia hadir tanpa dipikirkan, tapi menghidupkan seluruh kesadaran. Seseorang tidak lagi beribadah karena tahu keutamaannya, tapi karena tidak bisa tidak melakukannya. Ia tidak lagi berzikir karena ingin pahala, tapi karena jiwanya hanya bisa hidup dalam menyebut namanya. Rasa itu telah menjadi ruh dari seluruh amal. Ia tidak lagi mencari Tuhan di luar. Ia tidak lagi berprasangka terhadap siapapun. Ia hanya ingin luruh dalam kehadiran yang tidak pernah pergi. Inilah titik akhir perjalanan rasa, bukan berupa pengalaman yang dahsyat, bukan kejadian luar biasa, tapi kepulangan yang sangat hening. Jiwa yang pulang tidak butuh sambutan. Ia hanya ingin menjadi tiada, agar yang tersisa hanyalah dia. Tidak ada lagi aku telah merasakannya. Yang ada hanya
engkaulah segalanya dan aku bukan siapa-siapa. Kalimat ini bukan teori, bukan hasil bacaan, tapi buah dari rasa yang telah dilebur oleh cahayanya. Diam dan rasa, itulah makrifat. Makrifat bukan tentang mengetahui lebih banyak, tapi tentang merasa lebih dalam. Ia bukan soal lisan yang pandai bicara tentang Tuhan, tapi tentang hati yang luluh dalam kesadaran akan kehadirannya. Ilmu adalah jalan, tapi rasa adalah saksi. Ilmu bisa diperdebatkan, tapi rasa hanya bisa diam. Dan dalam diam itu, seseorang menyaksikan apa yang tak bisa diceritakan, mendengar apa yang tak bisa dikatakan, dan merasakan apa yang tak bisa dibagikan. Itulah makrifat. Makrifat itu bukan ilmu, tapi rasa yang telah tembus. Dan rasa yang telah tembus tak perlu bicara. Ia hanya duduk di hadapan Tuhan dalam sujud panjang yang tidak pernah selesai, bahkan setelah hidup ini selesai.